Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti biasa, gue akan menginformasikan ke kalian informasi yang tentunya kalian perlukan ya. Ini ialah hari kedua puasa ya. Jadi kemarin kita mulai puasa itu hari Jumat dan sekarang ialah hari Sabtu. Nah, seperti di video kemarin itu, gue ada gue ngasih tahu ke kalian kalau misalkan ada penerbangan yang ditutup. Jadi di Indonesia itu penerbangan semuanya ditutup dan gue bilang gue akan informasikan atau gue akan bahas di video yang selanjutnya. Nah, di sini gue akan membahas itu. Jadi di sini gue akan membahas tentang penerbangan di Indonesia itu ditutup semua. Ya. Beritanya itu memang sangat mengejutkan banget gitu ya, karena dadakan banget gitu malam Jumatnya itu si kabar beredar kalau tanggal 24 April itu penerbangan di seluruh Indonesia itu dihentikan ya. Tapi waktu malam itu gue baru dapat informasi dari 2 media saja ya. Jadi gue belum bisa pastikan. Gue bilang pasti ini besok pagi ya, hari Sabtunya akan banyak informasi mengenai ini. Jadi gue nggak langsung informasikan, gue tunggu dulu semua menginformasikan agar gue gampang mengambil informasinya gitu ya. Jadi jelas. Oke, jadi di sini tuh ya, pemerintah Indonesia melarang penerbangan komersil membawa penumpang itu mulai 24 April hingga 1 Juni 2020 ya. Jadi semua penerbangan ditutup. Dari mana-mana yang ada airport itu semuanya ditutup di Indonesia ini ya. Terus kecuali ya, yang maksudnya gini loh, airport itu dibuka, jadi nggak ditutup. Yang ditutup itu ialah penerbangannya untuk membawa penumpang, tapi kalau untuk membawa kiriman atau yang lain-lainnya gitu, itu akan bisa ya. Jadi nih, kecuali si pesawat ini bisa terbang untuk presiden ya, atau presiden dan wapres, wakil presiden. Terus repatriasi WNI atau WNA ya, boleh pulang. Terus operasi penegak hukum, ketertiban dan darurat, kargo esensial, dan operasional lain seizin menteri. Itu yang boleh ya. Terus kalau misalkan yang mudik, yang pulang kampung, semua itu nggak boleh ya. Kenapa ditutup? Karena menghindari orang yang pulang kampung atau orang yang mudik di Lebaran ini. Jadi semua penerbangan itu ditutup, dan ini pun bukan hanya penerbangan, tapi kereta api pun semua ditutup ya. Bukan hanya pesawat saja, di Indonesia semuanya ditutup. Oke. Mungkin di antara kalian itu ada yang bertanya ya, bagaimana nasib WNI atau TKI yang ada di Malaysia khususnya ya, atau misalkan yang ada di negara-negara luar itu khususnya, bagaimana mau pulang ke Indonesia. Nah, kalau masalah ini mengikuti si pesawat yang terbang ke Indonesia. Misalkan di Malaysia sekarang yang ada itu Malaysia Airlines. Kalau Malaysia Airlines masih melakukan penerbangan untuk membawa TKI atau WNI ya, itu bisa ya. Jadi kalian masih bisa terbang ke Indonesia dari negara mana-mana. Cuman kalau tujuannya kalian ke Indonesia hanya ke Jakarta, mungkin kalian aman. Tapi sekarang kita bayangkan seperti ini saja. Penerbangan dari Malaysia itu ke daerah kalian itu sudah tidak ada ya, hanya ada saja ke Jakarta. Karena teman-teman di Malaysia ini banyak kan
yang dari Surabaya, yang dari Lombok, dari Padang, dari banyaklah mana-mana daerah di Indonesia ya. Itu nggak ada kan yang langsung ke daerah kalian. Yang adanya hanya ke Jakarta. Kalau misalkan kalian pulang ke Jakarta, terus kalian mau nyambung penerbangan ke tempat atau ke daerah kalian tuh pakai apa? Semua sudah tidak ada. Semua sudah tidak ada penerbangan untuk saat ini. Ya. Jadi percuma kalau misalkan kalian berangkat dari Malaysia ke Indonesia melalui Jakarta ataupun melalui tulang laut pergi ke Batam. Dari Batam kalian mau pergi ke tempat kalian, ke daerah-daerah kalian itu pakai apa, menggunakan apa? Semua sudah dihentikan. Jadi Indonesia ini baru sekarang seperti ini agar cepat memutus tali penyebaran virus corona, karena jumlahnya itu udah sangat banyak banget gitu. Melebihi Indonesia. Maksudnya melebihi Malaysia. Nah, jadi di sini gue akan bacakan 36 airport atau bandara di Indonesia yang ditutup. Jadi biar kalian tahu semua ya. Jadi di sini gue akan bacakan. Berikut daftar bandara yang menangguhkan penerbangan penumpang. Gue simpan di sini ya. Nih, di sini. Simpan di sini. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sam Sepingan Balikpapan, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara El Tari Kupang, Bandara Patimura Ambon, Bandara Adi Sumarno Solo, Bandara Internasional Lombok, Bandara Frans Kaisiepo Biak Papua, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Sentani di Papua, Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, Bandara Samsudinur Banjarmasin. 1. Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Kuala Namu Deli Serdang atau Medan ya, Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Silangit Tapanuli Utara, Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Supadio Pontianak, Bandar Udara Banyuwangi, Raden Inten Lampung, Husein Sastanegara Bandung, Depati Amir Pangkal Pinang, Sultan Taha Jambi, Has Hanajudin Belitung, Cilikriwut Palangkaraya, Kertajati Majalengka, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Sultan Iskandar Muda Aceh, Minangkabau Padang. Jadi itu ialah 36 bandara yang ditutup untuk saat ini. Ya, ini untuk sekedar info buat kalian semua. Jadi kemarin itu diumumkannya bandara akan ditutup pada tanggal 24 April. Ya, 24 April. Tapi ternyata 24 April itu masih ada yang melakukan penerbangan. Karena apa? Karena informasinya itu dadakan banget gitu ya. Malam-malam pemerintah mengeluarkan informasi kalau si bandara itu ditutup, penerbangannya ditutup semua. Akhirnya dimajukan ke hari Sabtu. Ya, tanggal 25 berarti. Karena 20 April itu penerbangan masih dibolehkan, masih ada yang terbang. Terakhir, ya. Memang awalnya itu ialah 24 April. Tapi karena dadakan akhirnya dimajukan ke hari Sabtu. Hari ini. Jadi hari ini sudah tidak ada penerbangan saja. Hari ini tuh sudah tidak ada penerbangan. Kecuali penerbangan yang tadi disebutkan itu ya. Kalau untuk penumpang, untuk komersial itu sudah tidak ada. Sudah tidak boleh melakukan penerbangan lagi. Ya. Mudah-mudahan kalian semua ini paham ya. Jadi intinya Bang bagaimana kalau misalkan mau pulang ke Indonesia? Kalau misalkan mau pulang, Malaysia Airlines masih ada, kapal feri masih ada tujuan ke Batam. Cuman yang dipertanyakannya, kalau kalian pulang melalui pesawat Malaysia Airlines atau pesawat yang lainnya sampai ke Jakarta saja, dari Jakarta kalian mau pergi ke daerah kalian, ke tempat kalian masing-masing seperti apa? Sudah tidak ada transportasi. Kalau misalkan kalian mau pakai feri dari Stulang atau dari Pasir Gudang tujuan ke Batam,
Dari Batam kalian mau pergi ke tempat atau ke daerah kalian itu seperti apa, menggunakan apa, semua sudah tutup. Ya, pasti gue informasi ini akan ada teman-teman yang bagaimana dong bang nasib kita di sini makan susah, uang sudah tidak ada. Ya, ini gue sangat paham. Beberapa kali gue ngehubungin orang KBRI, baik WhatsApp maupun telepon, nggak pernah diangkat. WhatsApp pun nggak pernah dijawab. Ya, gue selalu berpikiran positif saja. Mereka sibuk, itu saja. Ya, karena susah banget. Maksud gue tuh gue pengen nelpon kalau gue mewakili teman-teman semua, teman-teman TKI TKW, ya gue juga termasuk TKI karena gue sering pergi ke Malaysia, ada kerjaan di Malaysia, ya gue akan ngomong tolong teman-teman semua yang ada di Malaysia, tapi susah, nggak pernah nyambung, nggak pernah diangkat maksudnya. Beberapa kali setiap hari gue telepon, gue WhatsApp banyak tuh, nggak pernah dibuka. Ya, jadi gue berpikir positif aja, oh, mungkin mereka sibuk, itu saja. Pasti yakin sekarang bingung kalian ya. Kalian pasti bingung. Mau pulang pun kalian nggak bisa. Bisa sampai Jakarta saja. Kalau orang deket-deket mungkin bisa. Kalau orang Depok, orang sekitaran Jakarta bisa pulang. Orang ke Medan bisa pulang. Tapi orang ke Batam bisa pulang. Tapi dari Batam mau ke tempat kalian susah. Di Indonesia ini baru akan diperketat. Kalau di Malaysia ini kan sudah fase ketiga dan bentar lagi masuk ke fase keempat ya. Tapi di Malaysia sendiri pun bagus untuk penanganannya, untuk kesembuhannya pasiennya pun bagus gitu. Menurun orang yang kena, orang yang sembuh meningkat terus sembuh. Sedangkan di Indonesia orang yang terkena semakin banyak, orang mati semakin banyak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalian paham tentang video kali ini ya. Jadi gue di sini hanya menginformasikan saja. Kalau misalkan kalian mau pulang pun kalian pikir baik-baik. Susah karena penerbangan di Indonesia mulai hari ini Sabtu itu sudah tidak melakukan penerbangan lagi ya. Memang berita yang beredar di luar itu ialah 24 April sampai 1 Juni. Tapi hari Jumat kemarin itu masih ada yang melakukan penerbangan. Jadi dimajukan ke hari Sabtu. 25 April sudah tidak ada penerbangan sama sekali ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang selalu setia di channel gue ini. Terima kasih supportnya. Yang baru gabung, yang baru join di channel ini, silakan kalian subscribe dulu channel ini. Agar apa? Agar kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi mengenai permasalahan kalian di channel ini. Nanti kalau misalkan ada informasi-informasi yang baru lagi, pasti akan gue kabarkan ke kalian lagi ya. Karena di sini gue setiap hari mencari informasi-informasi yang harus gue informasikan ke kalian ya. Semoga puasanya lancar. Jangan lupa kita berdoa agar virus corona ini cepat hilang, cepat berlalu sebelum hari raya ya. Jadi kita berdoa nih sama-sama di bulan Ramadan ini, kita khusyuk ibadah, mudah-mudahan corona ini hilang. Jadi biar kita lebaran ataupun habis lebaran kita bisa beraktivitas kembali dan corona sudah tidak ada ya. Terima kasih, kalian sehat semua. Selamat Ramadan 2020 ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Gue pamit, gue Rio Belgad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.